Cuman karena terlalu banyak tuntutan gitu. Oh, payung teduh itu harus etnik, harus slow, harus Terlalu lembut banyak segala orang yang macem. memiliki Akustik. juga rasanya gitu. Ya, Terlalu karena banyak orang luar yang merasa ya memiliki betul. payung teduh. Jadi kita bikin nama Parade Hujan aja loh. Halo. Assalamualaikum. Halo, saya Ivan Perwin Panjaitan sebagai pemain gitar lele dan trompet. Saya Cito, saya main drum dan nyanyi. Saya Muhammad Istiqomah Jamat, main semuanya. Kita adalah Parade Hujan. Jadi ketika di bumi pabrik payung mulai ramai, hujan tidak turun-turun. Musim kemarau. Maka hadirlah kami sebagai hujan yang nggak berhenti-berhenti. Nah, maka diturunkan hujan itu ada Maka hubungannya sama diturunkanlah hujan sebagai lagu pertama juga waktu itu setelah datang. Jadi begini, setelah lama diam-diaman, nggak bertegur sapa satu sama lain karena pucus. Pucus. Kita memilih untuk berkumpul lagi, untuk berbunyi-bunyi lagi, dan lebih tepatnya malah bukan soal bunyi-bunyiannya sih. Mungkin udah cukup lama lah diam-diaman kali ya, 5 tahun waktu itu, dan kayaknya udah cukup buat kangen juga belum sih sebenarnya, masih ada dikit lah ya. Dikit ya. Tapi lebih ke kita kan duluan berteman soalnya daripada main musik, dan kayaknya saatnya diinisiasi juga oleh teman kita Bapak Yudhistiro Nugroho. Udah nggak kangen apa sama anak, kangen aja gitu. Nggak kangen banget. Kangen aja. Ketemu aja dulu, aja kalau udah ketemu bisa bunyi lagi gitu. Jadi lebih ke menyelamatkan pertemanan sih awalnya. Awalnya Parade Hujan bisa muncul itu. Ya demikian. Kalau dari Begitulah. saya, kalau dari Ivan, Pabrik payung. pabrik Parade Hujan. Ya memang keadaannya gitu, kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol bla 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 bla, ya bikin sesuatu yang baru lah dari sini gitu. Oh iya, jangan sampai kita ketemu lagi terus nggak bikin karya gitu. Kalau dari obrolan terakhir tuh begitu, dan memang harus diakui kenapa selain nama yang berubah, musiknya pun memang kita sudah rencanakan untuk lebih kemana-mana akhirnya gitu sih. Mungkin lebih ke gejala alam kali ya. Maksudnya pada akhirnya kita menyadari entitas kita tuh yang itu, cuman karena terlalu banyak tuntutan gitu. Oh, payung teduh itu harus etnik, harus slow, harus lembut. Terlalu banyak segala orang yang macem. memiliki Akustik. juga rasanya gitu. Ya. Terlalu Karena- banyak orang luar yang merasa Ya, memiliki betul, payung teduh. Jadi kita bikin nama Parade Hujan aja loh. Iya, supaya dibilang ini udah nggak payung teduh ya, kan memang bukan. Bukan. Gitu kan. Jadi memang kita ngasih kanvas baru untuk kita lebih ekspresif, dan akhirnya kita melihat kalau ternyata memang kekotakan kemarin yang bikin kita agak terbatas ya. Jadi kayak jenuh, ini gini nggak bisa ngapa-ngapain, harus begitu, harus begini. Jadi ketika kita merenung masing-masing, menyadari kalau iya kita butuh ruang ekspresi gitu bahasanya. Gitu. Makanya diciptakanlah si Parade Hujan dengan eksperimennya. Dan Itu namanya juga kita pilih bareng-bareng kok, semuanya ngajuin nama. Comi juga dulu sebelum keluar dari kita juga ngasih nama, dan nama yang terpilih akhirnya Parade Hujan. Demikian soal nama Parade Hujan. Simpelnya hujan itu kan berkah ya. Tidak ada setitik pun yang turun tanpa keberkahan yang ada di dalamnya. Jadi kita ingin berparade di setiap hujan, dan kalau bisa orang takut sama hujan, kita malah senang aja kalau hujan datang. Merayakan kesyukuran, parade kesyukuran sih. Dan secara tekstual ya, kalau payung teduh itu kan sukanya neduh ya, sedangkan Parade Hujan sukanya hujan-hujanan. Jadi itu kayak Asik. Biar oversight aja gitu ya. interpretasi aja dari yang tadinya neduh banget, sekarang kita explore gitu, lebih Petir-petiran, ekspresif. Masuk Iya, angin ya. jeger-jegeran, jegar-jegur. bentuk tubuh, Usia. obrolan, candaan, udah nggak asik, udah Udah jadi bapak-bapak. semua. Ivan aja yang belum bapak-bapak jadi ikutan kayak bapak-bapak Tetap candaannya. jadi nggak asik ya. Tetap jadi nggak asik. Yang nggak berubah, yang berubah ya. Yang berubah. Yang berubah cuma nama, asik. Rasa masih sama. Warna yang berbeda. Artinya ya sebenarnya kalau kita nganggap waktu payung teduh tuh bocah banget kitanya gitu.
secara kemampuan mengolah semua dinamika yang mendatangi kami saat itu, kesibukan, rezeki, pertemanan, ujian sosial segala macam, pujian sosial juga yang berupa racun sebenarnya. Kita lebih bodoh amat sih sekarang sih, harus ya, mungkin tambah tua, tambah putih rambutnya. Makin bijak, makin kalem. Apa? Makin bejat, makin bejat, makin bijak. Pengen seperti itu, pengen ngerasain perubahan fase itu dan itu kita bawa ke musik kita gitu. Jadi kemarin ranah-ranah yang jarang kita sentuh, kita telat sih, tapi nggak ada kata telat gitu kan. Kayak udah kayak contohnya gini, di rumah banyak gitar elektrik pun nggak dimainin, nilon lagi gitu. Gimana caranya untuk bisa mendengarkan dan melahirkan bunyi-bunyian yang orang bilang nggak lu banget, tapi kita membawakannya dengan kita banget gitu. Pastinya disengaja. Kalau dulu istilah kami tuh dari zaman Payung Teduh, kita tuh jadi kayak halte. Kalau panas lu boleh mampir situ, kalau hujan lu boleh neduh situ, kayak oase gitu. Kalau haus, mampir aja situ dulu, seger-segeran gitu. Jadi kayaknya paling enak musik buat jadi seger-segeran, meskipun tidak menutup kemungkinan lewat hal-hal, lewat karya-karya itu kita tetap bisa provokatif gitu. Betul. Provokatif dengan cara yang sendu gitu. Kubarin lagunya biar gak begitu-gitu doang lagunya. Kalau di gue beberapa DM, beberapa orang dari zaman Twitter bahkan, dari Facebook juga. Beberapa, ya tadi karena emang kita niatin jadi tempat ngaso, jadinya kayak ada yang menemukan pencariannya lewat dengerin lagu-lagu kita. Ada yang tidak kurang dari 2-3 orang yang hampir menyelesaikan hidupnya namun gara-gara terdengar potongan-potongan lagu itu dan ternyata mereka baru menyelaminya. Dan ada sih beberapa teman-teman kita dan mantan istri sound engineer kita sendiri mas yang you know who gitu ya. Itu di tempat yoganya, tempat terapinya juga pakai lagu-lagu kita kadang-kadang untuk pasiennya, dia bilang. Saya juga kaget gitu, nggak berniat ke sana. Selain mudah-mudahan lagu ini bisa nemenin orang yang lagi sedih, lagi pusing, lagi bingung. Memang lebih ke sana sih. Apa sih efek lain yang kita cari dari? Iya, sebenarnya si lagu ini kan jadi cara mudah orang buat nyampein sesuatu yang dia nggak bisa sampein sebenarnya. Selama ini kata-katanya dia nggak nemu, tapi anjir gue banget nih, gitu kan biasanya gitu. Nggak boleh ngomong jorok. Ya gue banget nih, terus tiba-tiba dikirim kan caranya nyindir gitu ya, nyindir atau kode-kode Anjrit atau gue banget nih gitu, Iya. gitu. Maksudnya yang jelas anjritnya. si Oase ini kita provide kata-kata yang mereka nggak temukan gitu di diri mereka sendiri gitulah. Jadi banyak pasti. Beberapa yang personal sih memang kayak yang terakhir lagu yang kemarin sebelum yang laju ini pribadinya sih banyak-banyak yang DM tuh orang yang ngerti gitu, yang ngalamin, yang kadang-kadang kan bahasa lirik tuh figuratif ya, jadi nggak langsung semua orang punya makna yang sama. Tapi ketika orang udah nyampe fase itu, makasih ya, gue hampir nih gitu. Sejak dengar ini gue, iya ya ternyata masih ada cahaya di dalam diri gue yang gelap ini. Ya kurang lebih. Bariato ya. Ivan emang gitu anaknya. Senyum-senyum aja. Masih pagi nih, belum Masih pagi. masih Baru 2 gelas kopinya, kurang 5 lagi. Baru. Apa? Gitu ya. Tambahin dong Bang. Oh yaudah, tambahin gini. Jadi sebenarnya kalau memang ketika karya itu bisa jadi inspirasi ya untuk mereka gitu, bisa relate, ya bagus sih. Maksudnya kita tidak memaksakan harus relate dengan kehidupan seseorang, tapi ketika itu bisa menjadi sebuah motivasi mereka untuk jadi lebih baik, ya terima kasih. Sebuah apresiasi yang paling besar buat kami gitu. Tuh. Ya, with all our respect to another musician atau pengkarya yang lain. Sekarang kan banyak kita lihat akhirnya jadi gimmick dan jadi komoditi, bener nggak? Gue ngerti mungkin banyak orang menggali inspirasi ke konflik batin seseorang atau dinamika emosional seseorang untuk jadi karya, tapi akhir-akhir ini kan kita sering lihat emang
sorotan utamanya malah lebih ke situ gitu. Korban-korbannya, siapa penyintasnya. Justru itu yang dieksplorasi untuk akhirnya menjadi sebuah karya dan balutan segala macam. With all my respect, but kita lebih ke nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau emang lu menemukan diri lu ya di karya ini ya begitulah gitu. Dan gua nggak mau ngomong kayak gimana ya, konflik batin orang kita jadiin Iya. sebuah tontonan rame-rame gitu, kayak kadang gue sedih sih liatnya. Tapi ya itu cara orang berkarya masing-masing beda-beda. Pastinya. Kalau kalian perhatiin urutannya, kalau kalian bikin Kisi-kisi. tinjauannya, lagu ini habis datang maka diturunkanlah hujan. Habis maka diturunkanlah hujan, ada lagu kehadiran. Habis lagu kehadiran ada cahaya, ada saling Selalu lupa. saling lupa. Habis saling lupa ada cahaya, laju. Ada 2 lagu lagi habis itu nanti. Nah makanya emang di sini yang mau di tema yang ditonjolin adalah siklus sih sebenarnya. Nanti apa udah boleh dibocorin belum sih? Jangan kita? dulu. Nama Ini aja, albumnya? intinya Ya, tuh intinya. nanti akan jadi sebuah perjalanan dari Ya. masing-masing track ini, dari depan sampai maju sampai Sebenarnya garis lama-lama jadi bocor halus, bocor kasar, bocor banget apa-apa. gitu. Kita tuh pergi lewat sebuah garis start dan sebenarnya tujuannya ke situ doang ternyata. Jauh-jauh ternyata buat pulang gitu. Tapi beberapa essence yang Siklus sih. ditarik dari apa makna-makna per lagunya itu semuanya fase yang tentang keterhubungan lah. Maksudnya semacam kita ini bagian dari ekosistem, kita bukan sesuatu yang lebih penting dari ekosistem itu. Maksudnya ketika Tuh, semua orang penting. ketika kita hilang, lepas dari sesuatu, ngambang nggak tahu di mana, itu karena kita disconnected gitu. Dan dari Datang nih sebagai ibunya album ini gitu. Si Datang itu tentang akhirnya nih garis merahnya tentang si jangan disebut. oh iya, gue dulu ya. Iya, makanya tadi udah. Pokoknya di lagu Datang itu kan ada kalimat kini tibalah saat kita kembali menghiasi Iya. hidup, menemukan pokoknya mewujudkan semua mimpi. Intinya semuanya bukan misi tentang keselamatan pribadi, semuanya tentang misalnya di penekanan di lagu Datang itu untuk kembali menghiasi ya. Ya, Artinya kita bukan mau- tentang keselamatan pribadi, tapi kita datang untuk kalau di Cahaya pengabdian, gitu. Mengabdi untuk kembali menghiasi ya kayak kita esensinya adalah sebagai musisi kita menghias suara. Karena cuma waktu. kami yang tahu betapa banyaknya umpatan, kemarahan, kejengkelan orang yang suka kami akhirnya pergi, ada yang mengutuk, ada yang patah hati, ada yang balikan lagi dong, dan bukan berarti kami mau mempedulikan itu semua, dan memang ternyata itu mempengaruhi hidup kami gitu, dan makanya kami juga memutuskan untuk ya udahlah, toh gue juga punya proyek sendiri, dia juga punya proyek lain selain Parada Hujan, dan ternyata bisa jalan semua gitu. Jadi kayak terutama untuk orang yang menantikan kita, ya udahlah kita melanjutkan mimpi itu lagi gitu. Tanpa harus ikut berperang dengan sengit dengan suasana konten dan segala macam yang membuat kami gila, ini harus gimana ya, ini harus gimana ya. Ternyata melelahkan juga mikirin gimmick. Di tengah kami yang tidak terlalu gimmick orangnya. Ya, begitu. 8. 8. Nanti dari situ ada benang merahnya semua. Saking merahnya, merah banget. Banyak tuh. Kayaknya di partai dong, merah banget gitu. Nah, manusia pada umumnya tidak ingin mempelajari dan mengenali dirinya lebih jauh. Makanya yang mereka singgung terus, mereka akan bersinggungan dengan permukaan terus. Mereka tidak berusaha untuk menyelam lebih dalam, mereka tidak berusaha untuk melihat lebih jauh. Jadi mereka siapa ya? Garis bawah gue sebenarnya nggak ada kata tulisan filsuf di sini. Kita hanya bercerita apa adanya. Dan saking nggak biasanya orang berbahasa Indonesia lagi dengan baik dan benar, mungkin contohnya mengakrabkan diri dengan gaya bertutur yang selalu mempedulikan hasanah bahasa Indonesia. Akhirnya kayak, wah berat banget, mana ada yang tak sempat tergambarkan ketika kita berdua saja. Nggak ada gitu yang berat, cuma gara-gara kita menggambarkannya apa adanya banget, kayak lekat banget gitu. Kitanya aja lupa, kita terlalu banyak bikin bahasa baru daripada mengenali bahasa lama kita gitu. Apa ya? Itu kan
perasaan ya, perasaan tuh bentuknya gimana sih, bentuknya Abstrak, gimana, ya. abstrak. Jadi emang medianya ya bahasa. Jadi kemampuan kita mendefinisikan perasaan itu mendekatkan kita sama seakan-akan kita filosofis gitu, padahal bukan. Tapi karena memang datangnya dari esensi gitu, makanya ngalir gitu. Mau apa secara konten dia nggak akan mentok kemana-mana karena memang datang dari Esensi. sumbernya. Orang bilang apa? Core of the core. Core of the core. Isinya isi gitu. Padahal Isi. sebenarnya ya hal biasa obrolan di kopi juga sebenarnya. Ya kalau dari gue sih Ini orang desa banget. Ini apapun orang saat beneran. ya, apapun yang dia pahami, apapun yang dia tangkap sih yang penting hasilnya positif gitu di dianya ya gitu. Terserah deh mau pemaknaannya akhirnya kemana gitu. Filsuf nih gitu. Selama ujungnya jadi positif ya kenapa enggak gitu. Kita biarkan saja dia punya pemahaman sendiri, orang lain punya pemahaman sendiri gitu. Jangan jadi dirusak dengan sebenarnya artinya ini, jadi mengaburkan ini Isi. pemahamannya di dia gitu. Mending ya udah gitu aja. Yang penting hasilnya positif aja. Positif jadi filsuf. Positif. Ya apapun lah. Di kita. Ya bisa aja sih. Kita yang nulis. Oke. Terang dan gelap itu kan siklus, lagi-lagi siklus. Terang dan gelap itu siklus. Jadi memang ada saatnya gelap, ada saatnya terang. Cuman ketika gelap itu terus-terusan, pertanyaannya siklusnya yang nggak terjadi, apa yang kita salah ngadep gitu. Lebih ke situ sih. Pertanyaan apa konklusinya. Jadi kalau mungkin hari-hari lu gelap terus, mungkin lu nggak ngadep ke sumber cahayanya. Kayak kurang lebih gitu. Salah alamat sih menurut gue. Ya kalau gue sih ngeliatnya gini aja. Dia tinggal di kutub gelap terus jadinya. Iya. Jadi kayak imbuhan ya sebenarnya lu tinggal buka mata aja. Gitu. Wish. Selesai itu. Selesai kan? Orang filsafat. Orang filsafat selesai. Nggak Kok perlu gelap tuh ya? ada- Kok gelap ya? Terang. Ternyata gue belum melek. Ternyata gue belum melek. Matanya kamu kebuka. Mantap. Bim salah. Prok. Aduh, nggak lucu kita bapak-bapak. Iya ini. nih, nggak seru. Waktu. Waktu bukan kita yang punya. Nah, Kayaknya terlalu banyak hal yang harus diselesaikan di dalam sebuah perjalanan waktu gitu. Bukannya sosok tiba-tiba misterius ya kayaknya semenjak punya anak ya. Gila nih waktu dikit banget buat manusia ya. ya lebih ke banyak orang yang lebih banyak bingung gue mau ngapain ya, anjir gue mau ngapain ya. Ketika lu udah tahu Kurang mau jelas ngapain, anjritnya ya dari tadi udah ngomong. Iya. Itu bakal banyak disensor. Santai udah tua ini. Udah tua ini, apa hubungan? Iya enggak? Iyalah. Iya maksudnya pas kita lagi on something gitu, lagi bikin sesuatu, lagi fokus sama sesuatu 24 jam tuh malah kurang gitu. Maksudnya kayak boleh nggak sih gue nggak tidur aja gitu. Jadi kalau sampai kalian sampai terlalu sibuk mencari gimana cara menghibur diri, ya, mungkin Bikin sesuatu. Ya ini kita dulu begadang dari habis maghrib sampai pagi baru tidur. Terangnya malah lewat gitu kan, jadi kayak dulu kita nggak ngapa-ngapain kurang waktu. Sekarang kita ngapa-ngapain waktu juga masih kurang. Itu yang kita sampai detik ini kalau gue sih mempelajari bahwa hidup tuh emang unik banget. Makanya kayaknya orang bilang, kalau Bang Ade bilang ya almarhumnya, penjara kehidupan tuh hidup tuh. Kita nggak pernah cukup, apapun yang diberikan di tangan tuh nggak akan pernah kelar. Makanya dia bilang hadiah terindah adalah mati suri di taman. Tuh kayak iya itu pemutusan penjara kehidupan sebenarnya kan, dan mempersiapkan diri itu yang paling penting sih. setiap karya kami itu piala dari satu pencapaian. Justru lebih nggak musikal kita di album ini. Iya. Kita lebih ke obrolan. Ternyata musik itu bunyi-bunyian itu lahir sendiri dari obrolan dan perspektif baru sebagai pribadi-pribadi yang baru setelah lama saling berkirim surat putus gitu. Pas ketemu malah susah bercandanya malah banal banget gitu, candaan bapak-bapak di warkop gitu. Kita udah sangat saling mengenal. Kita udah sangat saling Gua mengenal. apa dia pakai celana dalam apa ya apa gitu. Maksudnya nggak usah ngapa-ngapain pun udah tahu mau kemana. Makanya kalau dia kayak bikin sesuatu terus kayak oh gue tahu nih maksudnya dia sebenarnya begini tapi nggak ke situ gitu.
Ya itu kata-kata yang Serunya nggak seru. sekarang udah mulai berani berpendapat. Dulu mah aduh. Abang ini baru belajar A, I, U, E, O. Yang membuat kamu antusias? Ya penamaan tadi, parade hujan ini, parade hujan. Bukan parade hujan. Beneran kok ini masih orang-orang pagi teduh gitu dalam kerungnya. Jadi ya paling susah meyakinkan pendengar-pendengar kami bahwa kami nggak kemana-mana sebenarnya. Kami lagi diam aja waktu itu. Itu yang paling sulit. Kalau bubunyiannya malah soal waktu doang, kesibukan doang akhir. Dia di Bali, dia di Bogor, dia di Bekasi. Di ngaruhnya pasti parah kalau ngeband terus beda pulau ya dan nggak deket, nggak jauh lagi. Beda kota. Pulau aja. Beda kota gitu. Udah ke warkop yuk, mesti ada warkopnya harus beli tiket pesawat dulu. Warkop yang gimana nih? Taunya warkop masing-masing tuh Zoom meetingnya. Di warkop deket rumah masing-masing. Syukuri apa adanya aja. Kayak lagu. Syukuri apa yang Ada. hidup adalah Nih, yang disyukuri adalah apa ya? yang ada. Tetep balik lagi. Dulu kita mikir kayak ini masih ada nggak ya gitu, kedepannya masih bakal bikin musik begini lagi nggak ya, dan musik itu harus diakui nggak akan terjadi tanpa orang-orang persis ini gitu. Jadi dengan taunya adanya parade hujan dan kita bisa bersama lagi, kayak ya udah apapun masa depan gue berani sama orang-orang ini gitu. Ibaratnya itulah yang kami syukuri, kita bersama orang-orang kita mau gitu lah. Kayak belum tutup ya, kayak belum selesai. Enggak juga. Jangan diselesain dong. Oh iya, Jangan jadi selesai di akhir album aja ya. Ya. Semuanya ada di situ. Dari alasan kita, prosesnya, apa yang dihadapi, semua ada di setiap lagu yang nanti baru bakal kelihatan. Kayak ada gambar komen besar netizen di- toh yang di lagu itu. Saling lupa. Gue emang suka motong dia kalau bicara. Lagunya muncul. Awalnya datang berkumpul lagi nih payung teduh nih. Baru juga akhirnya saling lupa. Cobi keluar gitu. Gue bilang, lah ya perjalanan gitu. Perjalanan sih. Ya itu kerikil-kerikilnya seperti itu. Ya, Tapi kita nggak tahu juga besok seperti apa ya. Jadi benar ya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau gue, yang paling gue disyukuri dari semua ini adalah pertemanannya masih bisa lanjut. Meskipun pasti ada kerikilnya. Dan tidak ada kehidupan yang tenang tanpa ada kerikil. Jadi proses belajar kami ternyata udah puluhan tahun bertemu. Gue kenal dia 2002 sampai sekarang ternyata masih tetap ada proses berusaha adaptasi, dan gue belum kenal dia gitu. Jadi kayak, dan setiap hari kita kan berubah sebenarnya. Tambah sensitif, tambah sensitif, tambah banyak mau, tambah banyak ngatur. Ya lebih susah lagi ngadepin daripada waktu anak gue, udah ntar aja pulang, udah gampang gitu kan. Nggak bisa lagi kayak gitu sekarang. Jadi kita tiap hari bertemu dengan orang yang sama, ternyata kita harus berkenalan. Makanya kayak orang suami istri juga begitu. Lagi viral-viralnya nih kan, orang berapa kali mereka saling memaafkan gitu dalam pernikahan 30 tahun. Emang iya. Karena tidak akan ada pertemanan, hubungan apapun menurut gua, terutama pasangan, itu yang cocok. Kalau orang cocok gak akan ada perceraian. Jadi setiap hari orang akan harus menjadi individu baru gitu, sama aja sama anak band. Lebih sulitan ngeband daripada punya keluarga, beneran, gue jamin. Gue kasih tahu kalian, jangan berani mengarungi kehidupan ngeband kalau nggak siap. Karena lebih susah daripada berhubungan dengan satu orang. iya kayak 50 First Date ya. Ayo, bangun. Yes. 50 first date. Kalau Mas Cito, apa yang disyukurin Mas Cito? Tadi dia udah ngomong kan? Udah gue, dia yang belum jawab. Gua duluan. Syukuri apa yang ada gitu kan? Iya. Simpel. Masih bisa hidup aja udah bersyukur kok. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kalau ambil bulan ini gratis umroh Pak. Oke. Aduh. Ayo Pan, aduh. Gue udah lama kenal dia. Aduh. Gitu deh pokoknya. Halo Calvars, gue Cito. Gue Is. Saya Ivan. Sama. Kita adalah Parade Hujan. Jangan lupa dengerin single terbaru kami berjudul Laju. Laju.
Kalian juga bisa menyaksikan video klipnya di YouTube YouTube yang Parada Hujan. Ya. iya, ada Bisa. juga tuh Cahaya juga masih seger-segernya tuh. masih seger. Dan akan segera hadir album baru kami. Amin. Parada Ditunggu. Hujan akhirnya insya Allah, amin ya Allah. Susah amat bikin album ya. Pokoknya pantengin terus Parada Hujan, sosmednya, channel YouTube-nya Parada Hujan. Nantikan kami menemani kalian di tempat kalian masing-masing. Karena kami tidak pernah pergi sebenarnya. Kami ada di situ. Sini apa situ? Situ. Dadah!